Guys, ternyata kita kalau membaca Alkitab, kita nggak bisa comot-comot ayat sembarangan, kita nggak bisa goreng-goreng ayat sembarangan, kita nggak bisa mempergunakan ayat di luar konteks. Nah, kalau kita membaca tentang ajakan Yesus dalam hal hukum yang terutama, kalau kita membaca semuanya, ternyata audiensnya Yesus bukan kita, tapi seseorang ahli Taurat. Saya mau bacain buat teman-teman semua, Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40, yang judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ya, garis bawahi ya nih guys. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus mengajak orang-orang di sekitar itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Terus, yang Yesus katakan buat kita apa? Yang Yesus katakan buat kita adalah Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi. Saya bacain ya. Yohanes 15 ayat 7-12. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ternyata yang disuruh sama Yesus buat teman-teman dan saya adalah untuk kita saling mengasihi. Lambang kita percaya bahwa kita disayang sama Tuhan adalah kalau kita menunjukkan kita sayang dengan sesama kita. Kita akan saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling menggosipi, tapi kita mulai saling mengasihi. Itu adalah tanda bahwa kita mulai mengerti bahwa kita disayang sama Tuhan Yesus. So guys, ingat sekali lagi kalau baca Alkitab, cari tahu audiensnya Yesus itu siapa. Dan Yesus jelas mengatakan hukum yang terutama itu untuk seorang ahli Taurat yang ingin mencobai dia. Tapi yang Yesus katakan buat kita adalah agar kita saling mengasihi. God bless.